Bab 407. Masalah dengan guru wanita akan datang. Ketika 8 orang kulit hitam dan putih melarikan diri, mereka semua terlatih-tatih, belum lagi malu, menyebabkan satu demi satu ejekan. Lyra Sisil juga mempermalukan dirinya sendiri. Tidak hanya dia takut untuk buang air kecil, tetapi dia juga dihancurkan dengan telur busuk. Dia diejek dan diejek oleh sekelompok besar orang, dan dia menangis sepenuhnya. Zan Edi, Aji Prakoso, dan siswa lainnya merasa lega karena mereka mengalahkan pasukan sekutu berkekuatan 8. Mereka mengepung Kenzi di lantai 3 dan lantai 2, mereka semua mengacungkan jempol dan memujinya sebagai pahlawan. Kenzi tidak terbiasa dikelilingi oleh begitu banyak orang dengan antusias, dan setelah beberapa kata dengan Zan Edi dan yang lainnya, dia meninggalkan kerumunan yang ramai. Hei, Kenzi, bisakah kamu meninggalkan nomor teleponmu? Pada saat ini, ketika Brigitte melihat bahwa Kenzi tampaknya akan meninggalkan alun-alun, dia mengambil 2 langkah ke depan, mata birunya penuh kekaguman. Kecantikan barat seperti Brigitte tidak sependiam gadis-gadis lokal. Dia menemukan Kenzi, seorang pejuang oriental, sangat menarik, jadi dia meminta nomor teleponnya secara langsung. Bagus untuk lebih banyak berkomunikasi dengannya. Kenzi tidak terlalu memikirkannya. Dia mengambil pena dan kertas dan menuliskan serangkaian angka. Dia menyerahkannya padanya dan berkata, "Nona Brigitte, senang bertemu denganmu malam ini, aku akan menelponmu di masa depan, maaf." Kenzi berbalik setelah mengucapkan kata-kata ini, dan tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Brigitte. Menurut pendapatnya, kecantikan barat ini hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya, berikan dia padanya nomor telepon, itu juga mewakili persahabatan antara kedua belah pihak. Meninggalkan alun-alun yang ramai dan memasuki kampus yang tenang, Kenzi sedikit melambat dan menghela nafas lega. Pergi ke alun-alun Institut Bahasa Asing malam ini, dia hanya ingin berlatih berbicara. Jika 8 siswa asing tidak terlalu sombong, dia mungkin hanya akan menyelesaikan tugas yang seharusnya dia lakukan daripada ikut campur. Untungnya, tugas malam ini cukup berhasil. Sebelumnya dia berbicara dengan 3 gadis Jepang, dia menggunakan bahasa Jepang di seluruh proses, dan pada akhirnya, ketiga gadis Jepang itu juga mengakui tingkat bicaranya. Dia sangat berterima kasih kepada Lilia Ruby sekarang. Tanpa Lilia Ruby, seorang guru wanita yang menghabiskan waktu setiap hari untuk mengajarnya, Kenzi percaya bahwa tidak mungkin baginya untuk meningkat begitu cepat. Kembali di asrama, Kenzi menemukan bahan obat dan kuali tungku yang telah dia beli sebelumnya, dan memulai persiapan lainnya. Untuk pergi ke timur, bahasa tidak lagi menjadi kendala, dan sekarang saatnya membuat alkimia. Dia meletakkan kuali di lantai kamar dekat jendela, mencuci dan mengiris bahan obat dan memasukkannya ke dalam kuali untuk direbus. Biasanya dibutuhkan 1 atau 2 jam untuk memperbaiki pil obat umum, sementara itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk memperbaiki pil obat yang lebih khusus, dan bahkan beberapa obat rahasia yang unik, seperti pil miracle pengubah bentuk yang ingin dia sempurnakan, juga perlu bagi alkemis untuk menggunakan energi spiritual dalam tubuh untuk meramunya. Namun, hal semacam ini tidak menjadi masalah bagi Kenzi. Dia tetap berada di depan api sampai gas putih dari kuali obat berangsur-angsur berkurang. Dia memperkirakan api telah tiba, jadi dia memindahkan energi spiritual ke telapak tangan kanannya dan menekannya pada penutup kuali obat, mendesak obat di tripod obat untuk berguling. Pada jam 4 pagi, energi spiritual di tubuhnya hampir habis. Pada saat ini, ketika tutup kuali dibuka, aroma yang kaya keluar, dan 5 pil putih murni muncul di kuali obat. Segera setelah Kenzi melihat kilau putih bersih dan berkilau dari pil, dia sudah tahu bahwa pil miracle berubah bentuk yang telah dia sempurnakan pasti berhasil. Setelah menyempurnakan pil miracle pengubah bentuk, Kenzi melihat bahwa masih ada banyak bahan obat mahal yang tersisa, jadi Kenzi tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi dia meluangkan waktu untuk memperbaiki beberapa obat yang bertahan menurut resep rahasia dalam warisannya. Setelah hal-hal ini selesai, langit di luar jendela sudah cerah, dan Lilia Ruby, yang tinggal di sebelah, kebetulan keluar. Kenzi mengambil buku dan keluar, menyapa Lilia Ruby, "Guru Ruby, kamu kemarin." Lilia Ruby berjalan diam-diam di depan, tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Di pagi hari, dia tampaknya dalam semangat yang baik. Tapi kali ini sangat tertekan. Kenzi berteriak 2 kali dari belakang, tetapi dia tidak menjawab, seolah-olah dia tidak mendengarnya. "Guru Ruby, ada apa denganmu?" Kenzi melangkah dan menghentikannya. "Ah." Lilia Ruby tertegun sejenak, dan kemudian dia sadar. "Ini kamu, Kenzi, ada apa?" Kenzi memandangnya dan menemukan bahwa Lilia Ruby hari ini jelas salah, dengan air mata di pipinya yang indah, matanya merah, dan ada kantong di bawah matanya, tidak tahu apa yang terjadi. Kenzi ingat tadi malam bahwa dia sedang menyempurnakan alkimia, tetapi suara gelisah dan cemas Lilia Ruby di telepon terus-menerus terdengar dari rumah sebelah. Melihat Lilia Ruby seperti ini sekarang, Kenzi menebak bahwa dia dalam masalah. "Guru Ruby, apakah kamu mengalami sesuatu? Apakah kamu memerlukan bantuan?" Lilia Ruby terdiam beberapa saat setelah mendengar ini, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan, "Anda tidak dapat membantu kakak perempuan, kamu lebih baik tidak tahu." Kenzi menatapnya, tahu bahwa dia tidak ingin memberitahunya tentang itu,
jadi dia tidak bertanya lebih banyak, sedikit mengangguk dan pergi ke gedung pengajaran sendirian. Ketika datang ke kelas, tidak ada siswa di dalam kelas. Karena hari ini tidak ada kelas reguler, para siswa hanya diharuskan menghabiskan waktu untuk mempersiapkan bahan tesis, sehingga tidak ada siswa yang datang ke kelas. Kenzie jujur, duduk sendirian di kelas dengan laptop bekas, mencari informasi, membandingkan data, butuh hampir 1 hari penuh, dan akhirnya selesai menulis makalah tentang strategi riset pasar. Setelah menyelesaikan tesis ini, Kenzie merasa santai. Dibandingkan dengan pengetahuan buku teks, tugas yang paling menyebalkan di kelas pelatihan adalah menulis tesis. Sekarang dia telah menyelesaikan tugas yang sulit ini lebih cepat dari jadwal, item yang harus dipelajari sangat santai. Dia meregangkan pinggangnya dengan nyaman, berencana berangkat ke Tokyo besok. Pada pukul 7 malam, Kenzie berjalan kembali ke asrama dan ingin menyerahkan kertas tesis itu kepada Lilia Ruby, dan memintanya untuk liburan panjang. Tetapi pintu kamar asrama di sebelah terbuka lebar, Lilia Ruby tidak ada di rumah, dan di tanah, Kenzie melihat cangkir teh yang pecah. Apa yang sedang terjadi? Kenzie mengambil pecahan cangkir teh, dan teh yang tersisa masih panas, yang jelas menunjukkan bahwa insiden itu baru saja terjadi, dan tidak menutup kemungkinan seseorang datang ke sini untuk membuat masalah. Kenzie meninggalkan asrama dan kebetulan melihat pria berwajah putih di tempat parkir jauh, meraih Lilia Ruby dengan sumpah serapah, dan dengan paksa mendorongnya ke dalam sebuah van. Lilia Ruby ingin melawan, tetapi ada 2 pria kuat di dalam van. Salah satunya mengancamnya dengan ujung hidungnya, dan dia tidak diizinkan untuk berteriak, dan yang lain membanting pintu hingga tertutup, dan van itu segera pergi. Melihat pemandangan seperti itu, Kenzie tahu bahwa Lilia Ruby dalam masalah, tetapi cukup bodoh untuk mengejar mobil. Dia mengingat nomor plat mobil dan mengeluarkan ponselnya. Bab 408. Guru wanita dalam keputusasaan. Jaden Blue, dengarkan baik-baik, periksa van segera. Saya ingin tahu kemana mobil ini pergi. Kenzie melaporkan nomor plat dan menyerahkannya kepada Jaden Blue untuk diperiksa. Lalu dia berjalan ke sisi kampus jalan dan memindainya, naik sepeda motor dan keluar dari gerbang kampus. Ketika lentera pertama kali menyala, van melaju ke daerah perkotaan yang ramai, dan Lilia Ruby didorong keluar dari mobil dan dibawa ke sebuah bar. Di ruang biliar di lantai 2, di bawah lampu, seorang pria botak berjas, dengan rantai emas besar di lehernya dan cincin batu permata di jarinya, sedang bermain biliar sendirian. Selain dia, ada 4 atau 5 pria kekar di sampingnya, beberapa dengan tato di leher mereka, semuanya berdiri diam di samping, seolah-olah menemani kepala botak yang bermain biliar. Saudara Gustavo, saya telah menangkap istri saya. Mantan suami bajingan Lilia Ruby, Han Bayan datang ke ruang biliar. Seperti seorang kasim melihat rajanya, dia buru-buru datang ke kepala botak, menganggukkan kepalanya untuk menyenangkannya. Lilia Ruby didorong ke depan meja biliar, dan mata kepala botak bernama Brother Gustavo segera menyala dengan cahaya yang berapi-api, dan kemudian menatap Lilia Ruby sambil tersenyum. Aku sudah sebulan tidak melihat adikku, adik perempuanku masih sangat cantik. Apalagi sosok adik perempuanku semakin menarik. Punya istri secantik milikmu, aku akan enggan untuk bercerai. Kata Gustavo sambil berbicara, melihat payudara bangga Lilia Ruby, panas jahat di mata itu seperti besi solder, membuat hati Lilia Ruby mati rasa. Dia dengan cepat mundur 2 langkah, dan mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya. Mengapa kamu bersembunyi sejauh ini? Han Bayan melihat Lilia Ruby tersentak di depan saudara Gustavo, wajahnya runtuh, dan dia mendorongnya dan berkata, aku ingin kamu tidur dengan saudara Gustavo, tetapi aku tidak akan memakanmu, kamu sangat gugup. Apa yang membuatmu gugup? Mendengar ini, Lilia Ruby gemetar karena marah. Han Bayan, kamu adalah pria paling tak tahu malu di dunia. Tidak peduli bagaimana aku menjadi istrimu, kamu sebenarnya memintaku untuk tidur dengan teman-temanmu. Kamu sama baiknya dengan babi? Faktanya, Han Bayan jauh lebih tidak tahu malu. Sebelum Han Bayan dan Lilia Ruby bercerai, Gustavo sangat suka pada Lilia Ruby. Untuk menyenangkan saudara Gustavo, Han Bayan juga bekerja untuk Lilia Ruby dan menginginkan istrinya untuk menemaninya saudara Gustavo tidur. Han Bayan berhutang banyak di kasino saudara Gustavo. Jika saudara Gustavo tidak terlalu tertarik dengan istrinya, tangan Han Bayan pasti sudah dipotong oleh para preman di sini. Dan sekarang, keduanya bercerai, dan Han Bayan tidak peduli dengan pria mana mantan istrinya tidur. Lilia Ruby, jangan malu dengan wajahmu. Saudara Gustavo menyukaimu dan ingin kamu tidur dengannya, itulah yang bisa kamu hormati. Selama kamu menjadi wanita saudara Gustavo, hutang yang kamu miliki di masa lalu tidak akan ada siapapun yang memaksamu untuk membayarnya kembali. Lilia Ruby berkata dengan marah, itu adalah hutangmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Han Bayan mendengus, jangan katakan begitu banyak yang tidak berguna. Bahkan jika itu adalah hutang saya, kamu harus membayarnya. Kamu masih harus membayar, karena kita berdua belum bercerai pada waktu itu. Kamu. Lilia Ruby sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, mengetahui bahwa bahkan meski dia memecahkan langit, dia tidak akan bisa keluar dari perangkap utang Han Bayan. Sebelum perceraian, Han Bayan menipunya dengan mengatakan bahwa dia akan membuka perusahaan.
Dia tidak hanya menipu dia untuk menginvestasikan semua dananya, tetapi dia juga membujuknya untuk menandatangani namanya di jaminan hutang. Kemudian, perusahaan yang dibuka oleh Han Bayan tidak hanya gagal menghasilkan uang, tetapi juga meminjam uang di mana-mana untuk membiayai perjudian Han Bayan. Pada akhirnya, perusahaan itu runtuh dan berutang dalam jumlah besar. Lilia Ruby juga terlibat, dan rumah harus dikorbankan. Ada juga trik yang dibuat oleh Gustavo. Gustavo membunuh seorang babi di kasinonya sendiri, dan sebenarnya untuk memeras Han Bayan. Ketika perusahaan Han Bayan tidak dapat berubah, Gustavo juga mengambil inisiatif untuk meminjamkan uang kepadanya. Bahkan ketika Han Bayan membuka perusahaan, Gustavo juga berperan di dalamnya, menghasut Han Bayan untuk maju, menyeret Lilia Ruby ke dalam air dan memintanya untuk menjamin. Setelah memainkan rutinitas seperti itu, Lilia Ruby hanyalah seorang wanita yang ditipu oleh suaminya, jadi dia secara alami akan terkunci di jaring. Han Bayan melengkungkan bibirnya dan berkata, "Istri, kamu bukan gadis kecil yang tidak pernah melalui urusan manusia, jadi jangan munafik. Saudara Gustavo sudah mengatakan selama kamu tidur dengannya, jika kamu ingin bersamanya di masa depan, kamu bisa menjadi istri keduanya, jika tidak ingin bersamanya, dia tidak akan pernah memaksanya. Hutang yang harus diampuni akan diampuni seperti biasa, dan kamu akan kembali rumah yang kamu beli sehingga kamu dapat memiliki tempat tinggal. Kondisi yang sangat bagus, kamu pikirkanlah dengan jelas. Bahkan jika itu peri di langit, itu tidak bernilai begitu banyak uang dalam satu malam. Aku memberitahu saudara Gustavo banyak hal baik tentang ini di awal. Katakan padanya hal-hal yang kuat, dan saudara Gustavo tidak dapat menghabiskan harga yang begitu besar untuk Anda. Itu tidak akan ada lagi jika kamu melewatkannya, kamu adalah orang yang cerdas dan tahu bagaimana memilih." Lilia Ruby memandang dengan wajahnya yang sangat tidak tahu malu, dia sangat marah di dalam hatinya sehingga dia benar-benar ingin menamparnya di wajah. Pada saat ini, Gustavo tersenyum dan membujuk, "Saudariku, mengapa kamu tidak mendengarkannya dan mematuhiku? Kamu harus tahu bahwa saudara Gustavo telah memikirkanmu sejak lama, dan dia benar-benar menginginkanmu bersikap baik padaku. Selama jika kamu mau mematuhiku, jangan bicara tentang hutang, bahkan jika itu emas dan perak, Brother Gustavo akan memberikannya kepadamu." Saat dia berbicara, Gustavo mencondongkan tubuh ke depan dengan kasar dan merentangkan tangannya di pinggangnya. Lilia Ruby melarikan diri dari sisinya dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Gustavo, jangan paksa aku. Kamu jelas tahu di hatimu bahwa hutang Han Bayan tidak ada hubungannya denganku, dan aku bisa membayar rumah untukmu, yang sudah sangat berhati-hati. Itu juga sudah hilang. Jika kamu masih memaksaku, aku pasti mati untukmu." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru mengeluarkan gunting kecil yang tersembunyi di lengan bajunya, mengangkat tangannya, dan meletakkannya di tenggorokannya. Rumput. Wanita bau membuat persiapan dan menyembunyikan gunting. Han Bayan berteriak, ingin buru-buru mengambilnya, tetapi tidak berani melakukannya. "Jangan paksa aku, lepaskan aku." Lilia Ruby seperti binatang kecil yang terpojok, bersemangat dan ketakutan. Dia menggunakan gunting untuk menahan tenggorokannya dengan erat, dan tangannya masih gemetar. Mata Gustavo berangsur-angsur menjadi dingin, "Kamu ingin membuatku takut dengan kematian?" Ketika dia melihatnya, dan berkata, "Saudari, kamu tidak baik." Saudara Gustavo telah bermain begitu banyak tahun, wanita kuat seperti apa yang belum pernah kulihat? Saya juga melihat orang-orang menuangkan bensin ke seluruh tubuh mereka, tetapi pada akhirnya, membiarkan saudara Gustavo bermain dengan patuh. Kamu ingin mati, mati saja dengan cepat, tetapi kamu harus cepat, jangan membuat dirimu setengah mati. Gustavo mengucapkan kalimat terakhir, dan telah memaksa Lilia Ruby ke sudut. Bagaimanapun, dia tidak memiliki keberanian untuk bunuh diri. Lilia Ruby menggertakkan giginya beberapa kali, tetapi gunting yang bergetar hebat tidak pernah menusuk. Gustavo tiba-tiba meraih pergelangan tangannya, dan berkata dengan jahat, "Karena kamu tidak berani mati, kamu hanya bisa bermain dengan saudara Gustavo dengan patuh. Saudara Gustavo akan sangat mencintaimu, dan itu pasti akan membuat cintamu begitu kuat dan menyakitkan. Bermainlah denganku dengan gembira." Dia melemparkan Lilia Ruby dengan keras ke tanah, lalu memerintahkan sambil tersenyum, "Asan, beri dia suntikan dan gunakan obat yang bagus. Makhluk yang sangat cantik, tapi jangan sampai terluka. Aku tidak ingin dia menjadi orang bodoh yang linglung ketika aku sedang bersenang-senang." Mendengar ini, kedua pengawal itu menangkap Lilia Ruby seperti serigala dan dengan paksa menahannya, salah satu dari mereka mengambil jarum suntik dan menyuntikkan suntikan ke lengannya. Lilia Ruby menangis putus asa. Pada saat ini, dia tahu betul bahwa hidupnya benar-benar hancur. Bab 409. Panggil aku, Guru. Saudara Gustavo, jangan khawatir, obat impor terbaik diberikan kepadanya. Obat ini baik untuk semuanya, tetapi obatnya lambat. Saudara Gustavo, tolong jaga dirimu sedikit lagi, dan kamu tidak akan takut terlambat untuk makan enak. Dia memberi Lilia Ruby suntikan. Setelah itu, pria itu mengambil jarum suntik dan berkata dengan hormat kepada Gustavo,
Setelah mendengar ini, Gustavo bersenandung puas, lalu berjalan dengan sengaja, mengagumi bunga pir Lilia Ruby dan wajahnya, dia tidak bisa menahan tawa, dan dengan penuh semangat menyentuh kepalanya yang besar dan botak. Tepat ketika Lilia Ruby menangis putus asa di sudut, di luar pintu bar, Kenzie sudah tiba di pintu dengan sepeda motor. Dia mengatur sepeda motor dan berjalan ke pintu bar. Dua pria kuat yang menjaga pintu datang dan menghentikannya. "Kurir, siapa yang kamu cari?" Kedua pria kuat itu saling melirik. Kenzie mengenakan pakaian biasa dan menggunakan sepeda listrik kuning biasa. Kedua pria kuat yang menjaga gerbang mengira begitu saja bahwa dia bekerja sebagai seorang kurir. "Aku mencari Gustavo." Kenzie melirik mereka, selama kedua orang ini berani menyentuhnya, dia akan menjatuhkan mereka tanpa ragu-ragu. Setelah mengikutinya sejauh ini, Kenzie sudah memahami informasi yang akan diperiksa dengan sangat jelas melalui petugas intelijen Jaden Blue. Melalui sebuah van, dia menemukan bar ini, dan melalui bar ini, dia menemukan pemilik di balik layar Gustavo. Dengan menyelidiki Gustavo, seorang pengganggu yang aktif di kota, Kenzie tidak hanya menguasai kekuatan latar belakang Gustavo tetapi juga tahu tentang sengketa utang Lilia Ruby. Semua informasi ini ditemukan hanya dalam 20 menit, harus dikatakan bahwa agen intelijen dari Aula Mesin Ilahi Jaden Blue sangat efisien. Bawa dia masuk, dia pasti mencari saudara Gustavo untuk menjemput kurir. Bertentangan dengan harapan Kenzie, dua penjaga gerbang yang kuat menatapnya beberapa kali, tetapi mereka tidak menganggapnya serius, dan tidak banyak menghalanginya. Salah satu pria kuat yang lebih tinggi melambaikan tangannya dan membiarkan teman-temannya memimpin, membawanya ke bar. "Nak, belajarlah menjadi pintar. Nama Gustavo bukan orang sepertimu yang biasa memanggil. Ketika kamu melihatnya, panggil dia kakak Gustavo, atau panggil dia Master Gustavo, mengerti?" Pria kuat yang memimpin jalan itu menjelaskan, dan kemudian berbalik dan mendorong pintu yang berat itu, dia membawa Kenzie ke aula bar yang memekakkan telinga. Petir menyambar, dan setan-setan menari dengan liar. Kenzie mengikuti di belakang orang kuat itu, melewati kerumunan yang bergoyang-goyang, naik ke lantai 2 melalui tangga sederhana di gang belakang, dan datang ke aula biliar. "Saudara Gustavo, ada seorang kurir di sini mencari kamu." Orang kuat yang memimpin jalan masuk untuk melapor terlebih dahulu. Kenzie memasuki aula dengan tidak tergesa-gesa dan melihat Lilia Ruby meringkuk di sudut aula biliar, terisak-isak dan menangis. Ekspres. Gustavo sedikit bingung setelah mendengar ini. Dia memandang Kenzie dan hendak meminta seseorang untuk mengusirnya, tetapi dia melihat bahwa Kenzie telah dengan tenang berjalan ke sudut dan membantu Lilia Ruby yang menangis, berdiri dari tanah. "Guru Ruby, jangan takut, ini aku, Kenzie." Suara Kenzie sangat lembut dan ada sedikit simpati di matanya. "Kenzie, mengapa kamu di sini?" Tangisan Lilia Ruby berhenti tiba-tiba, dia menatap Kenzie dengan air mata di matanya, bingung di dalam hatinya. "Tepat ketika saya melihat kamu dibawa secara paksa oleh mantan suami Anda, saya kira Anda dalam masalah, jadi saya mengikuti, berharap dapat membantu," kata Kenzie dengan tenang, mengeluarkan tisu, dan menyerahkannya padanya. Namun, Lilia Ruby tiba-tiba menjadi cemas, dan dengan cepat mendorongnya ke lorong. "Pergi, kamu tidak dapat membantu saya dengan masalah saya, kamu cepat, saudara perempuan tidak dapat menyeret kamu ke dalam air." Tapi itu jelas sudah terlambat bagi Kenzie untuk pergi saat ini. Pada satu titik, Gustavo memimpin gerombolan orang kuat, dan mengepung mereka dengan tergesa-gesa, menghalangi Kenzie dan Lilia Ruby di sudut dinding. "Saudara Gustavo, saya telah melihat anak ini." Wajah Gustavo suram dan tidak pasti. Dia bertanya-tanya dari mana anak ini berasal. Han Bayan berdiri lebih dulu, menunjuk Kenzie, dan memperkenalkan dengan suara ganas, "Anak ini adalah siswa istriku. Aku pernah ditendang oleh anak ini." Setelah mengatakan ini, kebencian Han Bayan menjadi lebih kuat. "Oh, siswa istrimu?" Gustavo memandang Kenzie lagi, dan tersenyum muram. "Adik laki-laki, siapa namamu?" Kenzie berkata dengan acuh tak acuh, "Kenzie." Gustavo mengangguk. Dia berpura-pura sangat baik, serius dan bertanya, "Kenzie, apakah kamu belajar kebenaran di sekolah? Anak-anak tidak dapat ikut campur dalam urusan orang dewasa. Jika kamu ingin membantu guru perempuanmu, kamu akan bunuh diri." Hehe, terkekeh. Seorang pengawal mencibir, diperkirakan bahwa siswa Kenzie ini memiliki penyakit cinta ketika dia melihat guru wanita cantik itu. Jadi begitu dia melihat guru wanita itu dalam kesulitan, dia berlari menembus api dan air, ingin berinisiatif untuk mendedikasikan dirinya untuk guru perempuan. Hahaha, ada tawa aneh lainnya, Gustavo dan yang lainnya semua menganggap Kenzie sebagai idiot, dan tidak menganggapnya serius sama sekali. "Saudara Gustavo, jangan mempermalukannya, saya mohon, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, tolong lepaskan dia." Lilia Ruby tahu bahwa situasi Kenzie tidak baik, jadi dia hanya bisa menangis dan memohon. Kenzie mendengar kata-kata itu dan menatapnya, merasakan sentuhan emosi di hatinya. Wanita ini telah jatuh ke dalam situasi putus asa, tetapi dia masih ingin menyelamatkan dirinya. Wanita malang ini sebenarnya adalah wanita yang sangat baik dan baik. "Karena Guru Ruby memohon padamu,
Saudara Gustavo tentu saja akan membiarkanmu pergi sebagai seorang anak. Bagaimanapun, gurumu yang cantik akan menjadi wanita saudara Gustavo di masa depan. Omong-omong itu sebenarnya adalah keluarganya sendiri. Gustavo tersenyum dan menggoda Kenzi. Han Bayan sedikit cemas setelah mendengar ini, dan melangkah maju dan berkata, Saudara Gustavo, kamu tidak akan benar-benar melepaskannya, kan? Anak ini berhutang dengan saya, dan dia menendang saya 2 hari yang lalu. Gustavo dengan santai melambaikan tangannya untuk menyela, lalu terus menggodanya, dan berkata kepada Kenzi, mengapa kamu tidak melakukan ini? Kamu adalah siswa Guru Ruby, dan Guru Ruby adalah wanita saya. Berlutut dan bersujud beberapa kali dan panggil aku guru, dan aku akan segera membiarkanmu pergi. Kenzi melihat ke bawah ke telapak tangannya setelah mendengar ini, dan berkata dengan tidak jelas, sekarang. Kamu. Seperti ini. Gustavo tidak bisa mendengar apa yang dia gumamkan. Setelah mengatakan sesuatu, dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan bertanya, anak kecil, apa yang baru saja kamu bicarakan? Kata-kata itu jatuh, dan ada ledakan keras. Kenzi menamparkan wajahnya dengan keras, Gustavo berbalik, berteriak dan jatuh ke tanah, lalu dia meludahkan seteguk darah dan bahkan merobohkan beberapa gigi. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang di tempat. Tidak ada yang mengira bahwa anak ini akan begitu ceroboh dan berani mengajar saudara Gustavo secara langsung. Setelah terkejut beberapa saat, Lilia Ruby benar-benar ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kenzi sangat impulsif, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh saudara Gustavo. Anak ini berani menyentuh saudara Gustavo? Saudaraku, tangkap dia, aku akan membunuhnya hidup-hidup. Han Bayan akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada Kenzi, dan dia diam-diam bersemangat, merasa sangat senang. Dia melambaikan tangannya dengan dominan, dan hendak memimpin pengepungan, tapi Kenzi melangkah maju, menendangnya sambil berteriak dan terbang terbalik lebih dari 10 meter, dan akhirnya menjatuhkan meja biliar dengan keras. Dia jatuh ke tanah, melolong menyedihkan, dan berubah menjadi anjing mati karena malu. Han Bayan tidak kurus, dan tubuhnya 1,82 meter beratnya hampir 200 pon, tetapi Kenzi baru saja menendang tubuh Han Bayan 1,88 meter lebih dari 10 meter, para penjahat itu buru-buru berhenti, menatap matanya, semua menjadi serius. Dan Lilia Ruby sudah terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kenzi akan begitu sederhana dan kasar, dengan gaya yang begitu kejam.